Oke. Ya, selanjutnya ini adalah bahan-bahan ya yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan pada pembuatan es krim. Oke. Tadi ada yang mau buat produk es krim rendah lemak seperti itu kan ya. Lalu ada yang mau buat produk es krim ya tanpa lemak seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan milk fat ya, jadi ini adalah ada fungsinya untuk meningkatkan flavor ya. Karena lalu bagaimana rasanya di mulut juga ya. Penggunaan lemak susu ya tentu akan menghasilkan produk yang lebih enak di mulut seperti itu ya. Nah, tapi ada batasan-batasan ketika menggunakan milk fat. Nah, apa batasannya? Harganya mahal. Ya, harganya mahal. Ya, makanya apa tadi ice cream yang super premium ya penggunaan milk fatnya cenderung tinggi seperti itu. Ya. Dan lalu apa namanya? Pasti akan membatasi limit consumption ya dikarenakan tinggi kalori tadi. Ya, nah jadi dan milk fat ini juga akan mempengaruhi apa namanya whippingnya, proses whippingnya sehingga overrun-nya akan rendah seperti itu. Makanya nanti kita lihat juga bagaimana nilai overrun produk-produk yang milk fat-nya tinggi. Oke. Selanjutnya kita punya non dairy fat tadi kan karena tidak mau menggunakan susu ya. Tadi ada apa contohnya tadi non dairy fat? Ya, ada yang bilang mau menggunakan santan ya, berarti fatnya kita ganti dari santan. Nah, biasanya itu apa namanya? Strukturnya bagus ya, struktur sama teksturnya bagus dan low apa namanya? Tentu harganya ya low cost ya. Nah, daripada milk fat ya karena milk fat lebih mahal kan ya. Nah, tapi itu biasanya ya sedikit contribute little to flavor ya and may impart of flavor ya. Jadi ada of flavor, ada hasil apa namanya flavor sampingannya gitu ya. Dan mungkin juga apa namanya berkontribusi terhadap greasy texture ya. Jadi apa namanya berlemak ya teksturnya seperti itu ya yang tidak menyenangkan ya. Contoh non dairy fat juga misalnya penggunaan margarin seperti itu ya. Jadi teksturnya lebih tidak menyenangkan. Ya, lalu selanjutnya kita punya milk solid non fat ya. Jadi milk solid non fat ini ya kategorinya ada yang whey protein konsentrat. Oke, ya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meningkatkan body dan tekstur protein. Ya, jadi selama emulsifikasi tadi, proses pembentukan emulsi tadi, ya, jadi lebih baik dia menghasilkan emulsi karena dia juga bertindak sebagai emulsifier seperti itu. Ya, jadi dia bisa menghasilkan emulsi yang baik seperti itu. Nah, cuman limitationnya apa? Nah, tapi ya limitationnya itu ketika penggunaan tinggi, ya itu bisa akan menyebabkan salty flavor. Ya, nah jadi flavornya juga tadi kurang disukai ketika penggunaan yang tinggi. Ya, potensial for sandiness. Ya, jadi menghasilkan tekstur yang berpasir ya, dikarenakan laktosanya tadi mengkristalisasi ya gula susunya tadi ya ketika tinggi konsentrasinya. Nah, makanya ketika kita memformulasikan, kita harus tahu berapa formulasi terbaik untuk masing-masing bahan baku yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya kita punya whey solid ya, whey solid ya. Nggak lebih mahal daripada MSNF lainnya ya. Nah, tapi tadi penggunaan tinggi ya, jadi meningkatkan freezing point-nya itu semakin menurun. Ya, jadi dia sulit beku seperti itu ya. Kalau menurun tentu nanti cost untuk pembekuannya naik lagi seperti itu ya. Nah, lalu potensial for sandiness ya. Nah, jadi sandiness-nya lebih besar daripada MSNF tadi. Ya. Jadi itu yang tidak diinginkan. Ya. Jadi
Lalu selanjutnya ada sugar. Nah, sugar ini ya menurunkan freezing point-nya, impact sweetness ya to the ice cream, bisa juga meningkatkan flavor-nya ya karena penggunaan gula tadi ini memperbaiki flavor gitu ya. Sebagai contoh aja lah di rumah misalnya ketika kita masak apa misalnya kita masak kolak kali ya, jadi contohnya ya. Udah kita pakai gula gula merah seperti itu, tapi terakhir tetap ditambahkan sedikit gula pasir seperti itu untuk menguatkan rasanya ya. Jadi itu keunggulan sugar ya. Nah tapi uh, manisnya itu terbatas seperti itu ya. Tingkat manisnya terbatas ya, karena kalau kita masukkan semakin banyak nanti efek kebanyakan sugarnya jadi terlihat ya, tapi kita masukkan secukupnya rasa manisnya kurang seperti itu ya. Nah, jadi ketika sugar ini digunakan dalam kondisi banyak ya, jadi itu berpotensi untuk rekristalisasinya jadi lebih besar gitu. Jadi pembentukan kristal es krimnya itu jadi lebih besar-besar. Ya, oke. Next tadi kan, karena kita kan mau terbatas tuh penggunaan sugarnya, nah sehingga kita menggantikan pemanisnya dari ditambahkan corn syrup solid. Oke, nah corn syrup solid, nah sehingga bisa menurunkan harganya karena sugar tadi pasti lebih mahal daripada corn syrup. Ya, nah dan selain itu corn syrup juga bisa mengimprove body dan tekstur daripada es krimnya. Ya, juga meningkatkan stabilitas es krimnya. Nah, tapi produk akhir ketika dia kebanyakan, es krim yang dihasilkan itu menjadi lebih chewy, jadi lebih kenyal dia, tidak luber di mulut, ya. Ketika dikunyah, nempel di gigi gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kebanyakan corn syrup ya, makanya harus tahu berapa persen yang kita gunakan sehingga menghasilkan produk yang baik seperti itu. Ya. Lalu stabilizer. Nah, stabilizer tadi supaya teksturnya lebih lembut seperti itu. Tapi kalau kebanyakan juga, nah chewiness-nya jadi tadi seperti kebanyakan corn syrup juga, ya. Lalu bisa meningkatkan apa namanya melelehnya, daya lelehnya, ya. Jadi tidak mudah untuk leleh. Oke, selanjutnya kita punya apa? Egg yolk. Egg yolk kita punya kuning telur. Oke, kuning telur tadi memperbaiki whipping ability sehingga ketika kita melakukan proses whipping, ya, nah jadi udara yang masuk jadi lebih tertangkap seperti itu, ya. Nah jadi hasil akhirnya lebih foamy tapi, ya karena kan banyak dia terperangkap udaranya tadi, ya. Jadi lebih berbusa hasil akhirnya ketika kebanyakan penggunaannya. Nah, kalau kebanyakan penggunakan egg yolk juga, ya egg yolk flavornya jadi maksudnya rasa kuning telur yang tidak diinginkan tadi, ya karena kebanyakan ya jadi juga tidak enak seperti itu. Nah, makanya penggunaan emulsifiernya tadi ya dikombinasikan dengan emulsifier lainnya gitu. Jadi penggunaan egg yolk secukupnya. Nah, emulsifier tadi nih promote fat destabilization ya. Nah, jadi menghasilkan good melting properties ya. Jadi daya lelehnya jadi lebih baik ya. Nah, selanjutnya kita punya increase potential of turning off ya. Jadi itu kalau akibat dari emulsifier yang penggunaan emulsifier yang terlalu tinggi. Lalu ada total solidnya ya. Total solidnya tadi ini ya. Lalu nih, flavor yang paling banyak kita bayangkan ketika kita membayangkan apa namanya formulasi es krim ya. Lalu ada warna ya, warna. Nah, jadi yang dikhawatirkan kalau penggunaan flavor ataupun coloring yang artifisial ini bisa terjadi apa namanya alergi ya, reaksi alergi untuk beberapa orang seperti itu, orang terutama orang yang memiliki tingkat alergi tinggi ya. Oke, selanjutnya kita punya ini
Ini minimum standar ya, minimum standar untuk ice cream. Jadi untuk di beberapa negara ya, negara kita nggak ada ya. Oke, ini ada Australia ya. Jadi Australia itu milk fat-nya minimal ya, itu ada 10% ya. Kalau Brazil ya milk fat-nya rendah nggak apa-apa katanya, tapi total fat-nya itu 8% ya, jadi sehingga bisa ditambahkan dari non dairy fat seperti itu ya. Nah, kalau Kanada ini 10% juga milk fat-nya. Nah, kalau Denmark ini apa namanya 5% ya, jadi dikarenakan ini dia membolehkan penggunaan non dairy fat gitu ya. Jadi apa namanya digabungkan juga tadi dengan non dairy fat. Lalu ada Finland, ada Germany ya. Nah, lalu jadi paling tinggi itu minimalnya 10% ya untuk penggunaan milk fat-nya. Oke. Nah, ini ada kategori es krim yang berdasarkan hasil akhirnya ya. Jadi kita punya kategori es krim ekonomi, standar, premium, super premium. Nah, berdasarkan komponen-komponen penyusunnya ya. Jadi kalau misalnya ekonomi, ya ekonomi itu pastilah ya fat-nya yang paling rendah kan, seperti itu ya. Kalau fat-nya rendah apa namanya? Ya, Robby. Ini saya tadi ngomong kalian nggak dengar kok. Iya. Saya mau nangis 2 kali. Suara saya nggak dengar dari tadi ya? Dengar, Bu. Dengar kok, Bu. Dengar, Bu. Kedengeran ya suara saya ya. Saya ini kok agak kurang fokus hari ini. Suara saya kedengeran, tapi suara kalian yang nggak kedenger ke saya gitu ya. Oke. Soalnya apa namanya speakernya saya mute seperti itu, jadi saya khawatir suara saya nggak kedengeran. Tapi dengar ya suara saya beneran? Dengar, Bu. Oke. Beneran, Ya, Bu. Ya, terima kasih Dengar. ya. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya tadi ya. Nah, tadi kalau yang ekonomi ya, total solidnya 35 ya, overrun-nya secukupnya ya, seberapa yang dibolehkan ya. Harganya tentu rendah ya. Ketemu di mana es krim ekonomi ini? Banyak banget ya sekarang es krim ekonomi, maksudnya es krim ekonomi yang sudah dikomersialkan gitu. Umumnya biasanya es krim ekonomi itu paling cuman apa namanya? Di penjajah keliling aja seperti itu ya. Nah, tapi karena sekarang sudah banyak es krim murah ya dipasarkan seperti itu ya. Jadi boleh nanti dicek total fat-nya ya ketika beli es krim ya. Dan jadi kita tahu dia kategori es krim ekonomi, standar, premium atau super premium seperti itu ya. Kalau standarnya fat-nya sekitar 10 sampai 12%. Premium tinggi lagi. 12 sampai 15. Yang super premium 15 sampai 8% ya. Tapi dampaknya apa? Nah, semakin tinggi lemak tadi, maka akan menurunkan overrun-nya. Coba bisa dilihat di situ. Ya. Nah, overrun-nya ketika lemaknya tinggi, maka overrun-nya akan menurun ya, cuma 25 sampai 50% saja. Nah, makanya jadi ketika kenapa es krim sekarang juga bisa lebih murah seperti itu ya, karena overrun-nya mekarnya besar gitu kan. Overrun itu tadi adalah daya kembangnya. Ya. Kalau daya kembangnya bisa sampai 100%, bayangkan dia membuat 1 kilo es krim ya, bahan awalnya 1 kilo, itu akan menghasilkan 2 kilo es krim. 100% untungnya kan? Ya. Nah, jadi makanya es krim juga akhirnya harganya jadi bisa lebih murah seperti itu ya. Apalagi sekarang bahan-bahan penggantinya juga lebih banyak, bahan pengganti bahan pilihan untuk pembuatan es krimnya seperti itu. Nah, ini ya produk-produk esensial ya dan opsional ya, dan pilihan yang bisa kita gunakan ketika membuat apa namanya es krim ya. Dairy fat nih, dairy fatnya ada, bisa kita ambil krimnya, ada plastik krimnya. Plastik krim ini
seperti butterfat ya, butterfat juga, tapi jenis emulsifiernya beda dia, bukan water in oil ya. Lalu ada anhydrous milk fat ya. Nah, itu adalah dari mana sumber-sumber dairy fat yang bisa kita pilih. Ya, lalu ada non dairy fat. Non dairy fat ini dari mana asalnya? Ya, ada yang dari palm oil, ada dari palm kernel oil, ada coconut oil ya, atau vegetable oil lainnya. Ya. Nah, lalu punya milk solid non-fat. Apa aja yang bisa kita gunakan untuk mengisi bagian milk solid non-fat ini? Ya, ada evaporated milk, ada milk powder, bisa skim milk, bisa whole milk, seperti itu. Lalu ada sweet cream atau sweet cream buttermilk ya. Lalu ada whey ya, whey proteinnya ya. Bisa itu terkonsentrat atau dalam bentuk kering seperti itu. Ya. Nah, kalau water ini asal kenapa di dalam ice cream bisa ada waternya? Ya, pertama karena bisa jadi penambahan air, ya, potable water, maksudnya air minum yang ditambahkan seperti itu. Atau milk yang kita gunakan itu kan juga mengandung air. Dari situlah sumber air yang ada di es krim. Ya, krim juga mengandung air, ya. Atau pemanis cair, ya, liquid sweetener. Ya, dari situlah sumber air yang ada di ice cream. Nah, lalu stabilizer ya atau pengental yang bisa kita gunakan. Ini ada CMC, guar gum ya, sampai ada propilen glikol ya, lalu ada apalagi santan gum yang lain-lain ya. Nah, kalau emulsifier kita punya apa? Mono dan digliserida ya. Lalu kita punya apa ini? Twin 60, punya Twin 80, dan lainnya. Kalau sumber pemanisnya, kita punya dari mana saja? Ya, kita punya dari cane, ya, cane sugar, gula tebu ya, atau gula bit, gitu kan ya. Lalu bisa ada juga dari invert sugar, ya. Lalu ada corn syrup, ya. Nah, tadi kan ini sudah kita bahas di awal, ya. Kalau mau memformulasikan ice cream, nah ini ya dicatat nih, dicatat, dipikirkan. Nah, kalian mau memformulasikan ice cream yang seperti apa? Ya, nah sekarang silakan dicatat, ya dibuat formulasi ice cream kalian sendiri. Ya, pemanisnya kalian mau pilih apa? Pemanisnya ada gula, ada corn syrup, ya. Corn syrup itu beda-beda lagi berdasarkan dextrose ekivalennya. Lalu ada high maltose syrup, ada liquid or dry syrup, ya. Ada apa namanya? Fructose ya atau HFS ya, high fructose syrup ya, ada dextrose, ada maple sugar, ada honey ya yang pakai madu, ada yang brown sugar ya, bahkan ada yang penggunaan pemanis dengan intensitas tinggi. Nah, sekarang tadi ada yang bilang mau menggunakan pemanis maksudnya pemanis yang rendah kalori supaya yang orang penderita diabetes lebih aman seperti itu, bisa gunain stevia seperti itu ya. Lalu egg produknya ada whole egg ya. Whole egg ini sekarang sudah tersedia ya secara beku atau tepungnya dry ya, atau whole egg real whole egg ya, bener-bener telur utuh. Lalu ada yolk ya, kuning telur tadi, ada yang kuning telurnya cair, ada dry, ada yang bentuk tepungnya, lalu ada frozen. Frozen cuman kuning telur yang di-frozenkan saja sehingga bisa tahan lama seperti itu penyimpanannya. Ya, garam tadi ya, penambahan garam mau pakai sodium klorida biasa atau pakai sodium citric acid seperti itu ya. Lalu flavoringnya ini bisa natural ya atau artificial flavor ya, dan demikian juga coloringnya. Ya. Nah, sekarang saya minta kalian mendesain ya, memformulasikan ice cream kalian sendiri ingin seperti apa. Apa saja bahan-bahan yang kalian ingin gunakan ya. Nah,
Oke. Apa yang bahan-bahan yang ingin kalian gunakan dan ice cream yang seperti apa yang mau kalian hasilkan. Ya. Oke, silahkan dituliskan dari dairy fat-nya, mau non-dairy fat-nya, lalu milk solid non-fat-nya, ya. Milk solid non-fat-nya ini, ya, bisa diperoleh dari whey tadi. Whey-nya bisa whey proteinnya, bisa whey protein soy, seperti itu kan ya. Nah, bisa dari yang soy mungkin, yang memang sama sekali tidak mau menggunakan, produk turunan susu, seperti itu. Ya. Oke, sudah? Ada yang jadi? Oke. Novita, Sri Rahayu sudah jadi? Silahkan Novita. Novita memformulasikan ice cream yang seperti apa? Tadi saya tanya nggak jadi jawab kan ya Novita ya? Sekarang giliran kamu menjawab. Oke, silahkan Novita. Saya membuat es krimnya itu Es krim apa? rasa kopi. Rasa kopi. Oke, ya. Bagaimana kamu membuatnya? Apa saja bahan-bahannya yang kamu gunakan? Di sini saya menggunakan whipped cream yang bubuk. Oke. Terus? Habis itu saya air, susu krim. Potable water ya, memang ditambahin air ya. Oke, terus? Habis itu pakai gula sama kuning telur. Oke, gulanya sukrosa. Sukrosa saja atau mau tambah gula yang lain? Sukrosa saja? Ya, Bu. Oke, terus kuning telur? Habis Oke. itu Yolknya? Pati? Kopi. Kopi, oke, kopi. Kopi sebagai flavoring ya, flavoring sekaligus coloring ya, karena warnanya nanti juga akan menggelap seperti itu. Oke, lalu apa lagi? Ada CMC. CMC sebagai stabilizernya. Oke, ya. Itu cara kita memformulasikan ya es krim kopi punya Novita. Ya, nanti Novita tinggal mencari berapa jumlah ya untuk menghasilkan satu resep es krim kopi punya Novita. Oke, Gilang Kholis, silakan Gilang mau buat es krim apa ini? Berdasarkan bahan-bahan yang kita punya di depan ini. Es krim Gilang seperti apa ini nantinya? Kalau saya sih lebih suka yang manis-manis gitu. Yang manis-manis? Nah, Oke, ya bagaimana membuat es krim yang manis-manis ini? jadi lebih ke yang strawberry gitu, Bu. Oke, berarti ke flavor juga ya, flavor sama coloringnya ya. Mau pakai yang alami atau yang artifisial? Yang artifisial aja, Bu, biar mudah. Oke, basisnya susu atau non susu? Susu kayaknya, Bu. Oke, basis susu ya. Nah, ya jadi itulah tadi bahan-bahan yang kita bisa campurkan ya dalam pembuatan formulasi ice cream. Oke. Next kita akan belajar bagaimana caranya memformulasikan ice cream. Ya, untuk memastikan bahwa formulasi ice cream kalian itu campurannya sudah benar, itu ada banyak banget metodenya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang cara matematika aja, yang aljabar ya. Karena yang pertama kita punya Pearson Square Method, yang kedua ada algebra, equation method, lalu ada calculation the percentage ya, MSNF-nya, ada serum point method, ada formula table method, ya, ada computer generated formulation. Tadi kalau misalnya sudah menyaksikan video di awal tadi, ya, kita punya video ya penggunaan perhitungan formulasi dari ice cream ya secara komputerisasi. Nah, ini kita punya algebra equation method to formulate ice cream mix. Oke, aljabar, ya bahasa Indonesia aljabar. Nah, sekarang silakan dicatat, lalu di situ ada pertanyaannya, lalu kita nanti akan berdiskusi mencari jawaban yang bersama. Nah, yang pertama kita bagaimana cara memformulasikan. Produk akhir saya yang saya inginkan adalah 10 kilo ice cream mix. Oke, ya, yang
terdiri dari ya, jadi yang memiliki kandungan sebesar 12% butterfat ya, lalu ada 10% MSNF, lalu ada 14% cane sugar ya, jadi ada gulanya itu 14%, gelatinnya ada 0,2%, lalu ada gliserolnya sebesar 0,2. Nah, lalu ada flavor dan color combination-nya. Nah, ya. Nah, yang itu produk akhir yang saya miliki sebesar 10.000 kg. Bahan baku saya yang saya gunakan untuk menghasilkan 10 kg ini, ya. Pertama ada fresh cream. Fresh cream ini, bahan baku yang saya punya ini ada fresh cream. Kandungannya apa isinya? Sebesar 38,5 butterfat. Ya, dia fresh cream yang saya punya ini, ya. Fresh cream yang saya gunakan ini memiliki 38,5 butterfat dan 5,5% padatan ya, non lemaknya. Ya. Lalu saya punya whole milk. Whole milk saya ini ya isinya 3,5 butterfat ya, 3,5% butterfat ya. Lalu ada 8,5 ya MSNF ya. Padatan susu bukan lemak. Ya, milk solid non fatnya. Lalu ada skim milk powder. Karena skim milk ya jadi butter fatnya 0%. Dia karena tinggi protein kan ya, skim milk itu memang protein susu. Jadi sehingga dia memiliki 96% MSNF. Lalu saya punya gelatinnya 100% dari total solid ya, gumnya juga 100%. Lalu flavor dan color-nya 100%. Nah, pertanyaannya, berapa banyak fresh cream? Berapa kilo yang saya butuhkan fresh cream? Berapa kilo whole milk? Berapa skim milk? Berapa gelatin? Berapa gum? Berapa flavor yang saya butuhkan untuk menghasilkan 10.000 kilogram ice cream ya, dengan 12% butterfatnya ya, yang memiliki kandungan 12% butterfat, 10% MSNF ya, dan lain-lainnya. Itu pertanyaan pertama. Nah, campuran yang saya punya ini ternyata dia memiliki overrun sebesar 80%. Oke, sehingga produk akhir yang saya peroleh itu berapa beratnya? Sudah paham pertanyaan dan diketahuinya? Oke, silahkan dicatat. Oke. Saya tunggu 10 menit, nanti kita berdiskusi lagi bagaimana hasilnya. Oke, sudah dicatat pertanyaannya, nanti akan saya tuntun bagaimana menghasilkan jawabannya. Ya, teman-teman yang lain sudah ada yang kebayang? Kalau sudah kebayang langsung dikerjakan.
Pertama pahami dulu pertanyaannya. Paham nggak pertanyaannya ini? Ya. Bagaimana memformulasikan 10.000 kilo ice cream mix? Ya, berapa yang saya butuhkan untuk masing-masing bahan? Sehingga total akhirnya adalah 10 kilogram ya, dengan kandungan 12% butterfat, 10% padatan susu bukan lemak, 14% gula, 0,2% gelatin, 0,2% glycerol monostearat, dan 0,3% flavor or color combination. Ya. Jadi kalau giliran sudah disuruh ngitung-ngitung pada merengut semua keningnya ya. Pada bingung. Sudah selesai dicatat soalnya? Kalau sudah selesai dicatat soalnya, mari kita jawab bersama, kita cari bersama jawabannya. Ya, jadi yang pertama buat dulu persamaannya. Ya, kita asumsikan dulu persamaannya. Sudah? Bisa kita lanjutkan? Bingung jawabnya? Ya. Bisa? Bisa? Oke, sip. Belum, Bu. Bisa? Kalau bisa dilanjutkan. Nanti kita diskusikan jawabannya. Nanti kita cocokkan sama temennya, jawaban temennya sama nggak dengan jawaban yang kalian punya. Ada yang bisa? Ada yang sudah selesai? Nelly bisa, Nelly? Enggak, Bu. Enggak ya? Oke, nanti kita bahas sama-sama, baru nanti Nelly wajib untuk mengerjakan soal selanjutnya. Ya, kita tunggu temannya. Ada yang sudah selesai? Ada yang lanjut? Menyerah semua? Bintang sudah selesai, bisa? Bisa. Bisa? Oke, siapa yang bisa? Nurul Fadlarsi. Oke, ya. Sudah, Arsy sudah selesai? Iya, Bu. Oke, ya.
Kalau Arsy sudah selesai, silahkan dijelaskan Arsy, biar temennya mendengar jawaban dari Arsy. Silahkan. Jadi kan di situ dibutuhkan 12% dibutuhkan 12% butterfat, 10% MSNF, sama itu. Jadi kan dari fresh cream, wall mix, sama skimnya itu kita jadiin variabel. Kalau misalnya kayak cream dijadiin variabel X, kalau wall mix dijadikan variabel Y gitu, dan skim itu dijadikan variabel Z untuk mengetahui takaran krim, skim milknya, sama milk susu bubuknya atau wool milk yang dipakai. Jadi dibuat persamaan satunya itu kan tadi pakai perumpamaan X, Y, Z. Jadi misalnya kayak skim butterfatnya itu diganti jadi X, terus milknya diganti jadi Y, terus skimnya itu dijadikan Z, ditambah 14, ditambah 0,2, 14-nya itu cane sugar yang dipakai, 0,2 itu gelatin, ditambah 0,2 lagi dari gliserol, ditambah 0,3 dari flavor atau color combination, itu sama dengan 100%. Jadi didapat persamaan 1, X tambah Y tambah Z sama dengan 85,3%. Nah, dibuat persamaan 2-nya dari persamaan 1, yaitu 0,8. Jadi pada butterfat dulu yang pertama, kan diketahui 38,5% butterfat. Itu kan sama dengan X ya, ditambah 3,5 BF dari whole milk, sama ditambah 0 Z, sama dengan 12 butterfat yang dibutuhkan dari butterfat pada soal. Nah, jadi dibuat persamaan kedua, yaitu 0,385X ditambah 0,035Y sama dengan 12. Dibuat lagi persamaan 3 untuk mencari MSNF. Jadi diketahui didapat hasilnya itu 0,055X ditambah 0,085Y ditambah 0,96Z sama dengan 10 dari perhitungan untuk mencari nilai MSNF-nya. Terus selanjutnya itu dicari untuk mengeliminasi nilai Z-nya itu dilakukan dari persamaan 1, 2, sama 3 tadi kan. Jadi dapat hasilnya itu 0,96X ditambah 0,96Y ditambah 0,96Z sama dengan 81,88. Nah, nanti itu lagi dikurangin dari persamaan yang keempat dengan persamaan yang ketiga. Jadi dapat hasilnya 0,95 tambah 0,875Y, 0,905Z ditambah 0,875Y sama dengan 71,88. Nah, jadi untuk mencari nilai X-nya itu diketahui hasilnya X sama dengan 79,43 dikurang 0,96Y. Nah, jadi disubstitusikan X ke persamaan kedua. Nah, habis disubstitusi dengan persamaan kedua, dari 0,3085X ditambah 0,035Y yang hasilnya 12 tadi, disubstitusi dengan X, jadi hasilnya Y-nya itu diketahui 54,987 kilo. Nah, terus habis itu disubstitusi lagi dengan Y ke persamaan 2, jadi dapat hasilnya X-nya itu untuk mendapatkan nilai X atau tadi X itu diganti dengan krim, dapat hasilnya 26,17 kilo. Terus X sama Y disubstitusi ke persamaan 1, jadi hasilnya 85,3. Dapatlah nilai Z-nya 4,14 kilo. Jadi untuk buat 10.000 kilogram
ice cream itu dipakai dikaliin 100 semuanya. Kan tadi persamaannya 100%. Jadi dikaliin 100, kalau misalnya untuk membutuhkan 10.000 kg es krim, digunakan 26,17 kilo 26.617 kilo krim, lalu 5.496 kilo 96,7 kilogram susu sama 414,3 kilo dari skim milk. Jadi kalau sugarnya dipakai persamaan tadi dikaliin, jadi dapat hasilnya 1.400 kilo cane sugar, 30 kilo flavor, terus dipakai gelatinnya 20 kilo sama gliserolnya 20 kilo. Jadi totalnya 10.000 kilogram. Itu Bu, yang overrun belum tahu cara nyarinya. Dapat Nelly? Bisa? Bisa Nelly? Paham? Kita ulangin ya. Oke. Nah, tadi cerita Arsy nih. Ya, kita asumsikan dulu ya X, Y dan Z. Nah, X ini tadi sebagai krim ya. Kita punya 3 bahan baku utama ya. Nah, yang Y whole milk, lalu yang Z skim milk. Oke. X, Y, Z. Oke. Nah, karena X, Y, Z inilah yang akan menghasilkan butterfat sama MSNF ini. Ya. Oke. Dah. Nah, lalu kita tambahkan ya formula yang kita sudah tahu. 14 tambah 0,2 tambah 0,2 ya, tambah 0,3 ya. Karena kan yang tidak diketahui ini berdua. Di sini 2 tapi bahan bakunya kan 3. Ya. Bahan bakunya 3 yang mengandung 2 ini, butterfat dan MSNF masing-masing. Oke. Nah, lalu didapatlah persamaan pertama. Ya, persamaan pertama. Silahkan dicatat ya buat yang belum. Nanti kita akan kerjakan soal selanjutnya ya. Berdasarkan cara seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita punya butterfat equation ya, khusus yang butterfatnya saja. Ya, butterfatnya tadi kita lihat di sini. Siapa yang punya butterfat? Fresh cream, whole milk, sama skim milknya. Tapi skim milk 0 ya. Nah, fresh creamnya kita punya 3,38 ya. Ya, per 100% tadi kan. Nah, lalu ada 35. Y, yang Z-nya kan 0 ya, jadi tidak dimasukkan. Ya, karena kan 0 dikali Z jadi 0 ya, sama dengan 12. Butterfatnya 12%. Ya, Nelly. Oke. Lalu kita dapatlah persamaan kedua. Sampai sini Nelly mengerti? Mengerti, Bu. Oke, lanjutkan Nelly ya. Nah, selanjutnya persamaan ketiga ya, persamaan MSNF-nya. MSNF-nya oke. Ini MSNF-nya. 55, 8,5, 96 ya, sama-sama per 100 kan. Ya, lalu didapatlah 0,055X, 0,085Y dan 0,96Z ya, sama dengan 10% tadi MSNF-nya kan yang kita inginkan di akhir. Nah, lalu ya kita eliminasikanlah si Z-nya tadi, ini Z-nya tadi yang di persamaan ketiga tadi dengan mengalihkan 0,96 ya. Sehingga didapatkanlah ya si persamaan pertama tadi ya, persamaan pertama dikali 0,96 ya. Ya, persamaan pertama ya Arsy ya. Nah, sehingga dapatlah 0,96 ya, ini jadi persamaan keempat. Oke, nah lalu persamaan keempat dengan persamaan ketiga udah sama-sama memiliki X, Y, Z
ya, lalu didapatkanlah formulanya seperti ini. Ya, sehingga kita dapat nilai X-nya. Udah ketemu nilai X-nya. Ya, nilai X sama dengan 79 ya, koma dikurang 0,9 Y. Ini nilai X. Sudah selesai dicatat semua? Silakan dicatat dulu. Nanti kita kerjakan supaya gampang untuk mengerjakan soal selanjutnya. Ya. Sambil dicatat. Sudah. Sudah, Nelly? Sudah, Bu. Oke, di takaran saya Nelly aja ya, soalnya Nelly yang tampil di layar. Oke, next selanjutnya kita substitusikan X tadi ke persamaan kedua. Ya, persamaan kedua ini kita punya persamaan kedua ya 0,3 X ya tambah 0,035Y sama dengan 12. Kita masukkan persamaan nilai X tadi. Ya, sehingga dihasilkanlah ya nilai didapatkan nilai Y. Ya, Y tadi siapa? Whole milk. Ya, didapatkanlah whole milk-nya 54,987 kilo. Ya. Demikian ya Arsi ya. Sambil dicek Arsi. Siapa tahu saya salah menjelaskan. Oke, selanjutnya ya kita substitusikan lagi nilai Y tadi ke persamaan kedua. Ya, ke persamaan kedua untuk memperoleh nilai X. Ya, X tadi siapa? Siapa X tadi? Es krim, Bu. Oh, krim, X krim. X krim ya, bukan es krim ya. X nilai X-nya adalah krimnya. Sehingga didapatkanlah nilai krimnya. Ya. Oke, sudah? Dapat Nelly? Nah, lalu selanjutnya kita tinggal nyari nilai Z ya, nilai Z tadi di persamaan pertama kan sudah dapat X tambah Y tambah Z sama dengan 85. Oke, sehingga nilai X sudah diketahui tadi 26,17, nilai Y juga sudah diketahui 54,9. Lalu kita dapatkanlah nilai Z 4,143 kilo. Oke. Nah, jadi ini untuk basis 100 kilo. Kita maunya 10.000 kilo. Lalu dikalikan 100 lagi untuk mendapatkan masing-masing bahannya. Oke. Nah, kalau untuk yang sudah jelas persentasenya tinggal dikalikan saja 10%. Ya, tadi sugar ada berapa? 14%. Ya. Flavornya punya berapa? 0,3% ya. Lalu gelatinnya ada 0,2% ya. Sehingga didapatkanlah semua bahan yang kita butuhkan untuk membuat campuran sebanyak 10.000 kilo ice cream mix. Oke. Paham Nelly? Paham? Paham, Bu. Oh, paham. Nah, sekarang kita cek lagi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nggak payah pakai ini. Ya, jadi campuran kita ini yang 10.000 kilo ini overannya 80%. Berapa total akhir bahan yang kita miliki? Ice cream mix-nya. Total ice cream yang kita peroleh jadi berapa, Nelly? 80% overannya. 10.000 dikali 80% berapa, Nelly? Nelly aja, Bu, katanya gitu kan. Ya, Nelly. Itu ada 8.000. Oke, 8.000 ya.
Jadi dia mengembang sebanyak 8.000 kilo. Bahan awalnya berapa, Nelly? Tadi 10.000. 10.000 kilo, Oke. jadi Sehingga akhirnya jadi berapa, Nelly? jadi 8.000 kilo. Oh, 10.000. Itu 8.000 kilo itu penambahannya. 10.000 awalnya. Nah, total akhirnya jadi berapa, Nelly? Berarti jadi 18.000 kilo. 18.000 kilo. Oke, dengan 80% overrun. Oke, ya. Nah, sudah dicatat semua? Arnella paham? Belum terlalu paham, Bu. Oke, belum terlalu paham yang bagian mana biar bisa kita ulangin sama-sama. Habis ini Nelly yang ceritain. Yang mana? Sampai sini kita punya persamaan 1, 2, 3. Paham? 1, 2, 3 ini dulu, Arnella. Jangan dimatiin videonya, Arnella. Iya, enggak, Bu. Oke, silakan Arnella. Yang mananya yang belum paham? Biar dijelasin sama Nelly. Oke, nggak apa-apa. Silahkan Nelly, jelaskan dari awal lagi, ya pelan-pelan, supaya semuanya mengerti, baru nanti kita coba ke contoh yang kedua. Oke? Silahkan Nelly. Iya, Bu. Jadi kan teman-teman tadi kan bahannya yang tidak kita ketahui itu ada 2, itu butterfat sama MSNF. Jadi kan yang mengandung butterfat sama MSNF itu ada 3 tuh. Ada fresh cream, whole milk, sama skim milk powder. Nah, untuk pertama itu kita buat persamaan atau pengandaian aja. Yang pertama itu untuk fresh cream itu kita buat jadi variabel X. Terus yang whole milk itu kita buat jadi Y. Kemudian yang untuk skim milk powder itu kita buat jadi Z. Terus yang pertama itu untuk kita mencari butterfat yang sebanyak 12% tadi, yang dari fresh cream itu ada 38,5%. Kemudian yang dari whole milk itu 3,5% dan dari skim milk powder itu kan 0%. Jadi persamaannya itu jadinya 38,5/100 karena ini kan masih dalam bentuk persen. Jadi 38,5/100 dikali 38,5/100 X ditambah 3,5/100 Y. Tadi kan yang skim itu nggak ada 0%, jadi tidak kita anggap. Jadi yang tadi kan yang diketahui itu butterfatnya itu 12%, jadi sama dengan 12. Kemudian itu kan sudah dibagi 100 semua, jadi 0, jadi berapa tadi ya? 0,385 X ditambah 0,035 Y sama dengan 12. Itu tadi yang untuk persamaan pertama. Kedua itu untuk kita mencari MSNF itu yang di fresh cream kan tadi 5,5%. Jadi 5,5/100 X ditambah yang di whole milk itu 8,5%. Berarti 8,5/100 Y. Terus yang di skim milk powder itu ada 96%. Jadi 96/100 Z. Jadi kan tadi diketahui itu NSF-nya 10%. Berarti sama dengan 10%. Jadi persamaannya itu menjadi semuanya dibagi 100. Jadi 0,055 X ditambah 0,085 Y ditambah 0,96 Z sama dengan 10. Itu untuk persamaan kedua. Jadi untuk selanjutnya itu kita mau mengeliminasi Z. Jadi kita yang persamaan pertama tadi, yang ini
yang 0,385X tambah 0,035 sama dengan 12. Itu kita kalikan dengan 0,96. Jadi nanti dapat hasilnya kita jadikan persamaan 1 dengan persamaan 3 ya, persamaan 1 dengan persamaan 3 karena itu yang dua persamaannya yang memiliki X, Y, Z ya. Nah, itu yang mau kita eliminasi Z-nya ya. Kalau yang persamaan 2 kan nggak punya Z. Ya. Iya. Oke. Iya. Lanjut. Nah, setelah kita eliminasi itu dikalikan 0,96 dapat hasilnya itu 0,96X tambah 0,96Y tambah 0,96Z sama dengan 81,888. Terus yang kedua itu kita eliminasi dengan persamaan ketiganya, yaitu 0,055X ditambah 0,05Y tambah 0,96Z sama dengan 10. Jadi kita kurangkan, jadi kita dapat hasilnya itu 0,905X ditambah 0,97Y sama dengan 71,888. Jadi X-nya sudah tereliminasi gitu. Kemudian dari persamaan yang kita dapat tadi itu hasilnya itu kita cari nilai X-nya. Jadi 0,905X sama dengan 71,888 dikurang 0,875Y. Terus kita cari X-nya itu 79,4343 itu dari 71,88 dikurang ditambah 0,905 dikurang 0,9669Y. Jadi ini nilai X. Gitu. Lanjut Nurul. Nurul. Nelly. Nelly-nya hilang dari layar, jadi saya bingung. Mana Nelly-nya hilang? Oke, bagaimana Arnella? Bisa lanjutkan Arnella? Paham? Sampai tadi yang dijelaskan. Paham, Bu. Paham yang dijelaskan Nelly tadi? Yang ini, Bu. 0,9669 itu dari mana? Ini ya? Iya. Jabar yang ini? Iya. Oh. Ya, jadi kita keluarkan X-nya, ya, baru bagaimana? Ya, 71-nya dibagi ya. Ini dibagi dengan 0,905 ya. Ayo, bagaimana matematikanya nih? Oh iya. Ayo, bagaimana? Ya, dibagi ya. Benar? Benar, Arsi? Gimana? Coba Arsi, lanjutin. Nelly-nya kok hilang ini? Keluar ya Nelly ya? Belum selesai. Ada, Bu, ada. Oh, ada. Oke, Nelly, bagaimana Nelly? Kenapa kok akhirnya jadi Y-nya, nilai Y-nya kenapa jadi berubah 0,9669? Nah, ini matematikanya ini. Kalau untuk mencari X-nya itu kan, tadi kan formula kita itu 0,905X ditambah 0,875Y sama dengan 71,888. Jadi kita keluarkan X-nya, terus sama dengan 71,888 dibagi 0,905, jadinya itu 79,434. Terus untuk Y-nya itu kita pindahkan jadi dikurang 0,875. Dibagi juga nggak Y-nya? Oh iya, Bu, dibagi juga, Bu.
Iya. Pakai kalkulator, nggak ngerti nih. Ya, jadi dibagi juga ya. Ya, coba hitung matematikanya nih. Oke, sudah? Sampai sini sudah, Nela? Ya, kalau ini bukan permasalahan apa namanya hitung-hitungannya lagi ya, tapi pemahaman kalian dalam menghitung matematikanya ya, matematikanya lagi aljabarnya ya. Kalau dipindahin X-nya langsung bingung ini nih, ya. Dipindahin angka X-nya langsung bingung, ya. Oke, next, langsung Nelly lanjutkan. Kemudian kita tadi kan udah dapat nilai X-nya tuh. Terus kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Yang itu yang 0, yang pertama tadi kita buat ya. 0,385X ditambah 0,35Y sama dengan 12. Jadi kita substitusikan, kita masukkan nilai X-nya itu. Tadi kan nilai X-nya jadi berapa tadi? Jadi kita masukkan 0,385 dikali 79,4343 kurang 0,9669Y. Itu kan tadi nilai X yang kita dapat itu. Terus ditambah 0,035Y sama dengan 12. Nah, setelah kita operasikan, jadi hasilnya itu kita dapat itu 18,547 sama dengan 0,3373Y. Nah, kita pindahkan Y-nya itu ke depan, jadi 18,547 dibagi 0,3373. Jadi hasilnya itu Y sama dengan 54,987 kg. Seperti itu. Sudah, Bu. Nah, kita kan sudah dapat nilai variabel Y-nya itu. Kemudian kita masukkan nilai Y-nya itu ke persamaan kedua tadi. Yang pertama tadi, yang 38,5/100 tadi. Kita masukkan nilai Y-nya. Jadi 0,385X tambah 0,035Y sama dengan 12. Kita masukkan nilai Y-nya menjadi 0,385X ditambah 0,035 dikali 54,987 sama dengan 12. Nah, setelah kita operasikan, kita dapat hasilnya 0,385X sama dengan 10,075. Jadi kita cari nilai X-nya itu 10,075 dibagi 0,385. Jadi nilai X-nya itu 26,17 kg. Nah, tadi nilai X sama Y-nya kita sudah dapat. Sekarang kita untuk mencari nilai Z-nya. Tadi kan formulasi kita itu X tambah Y tambah Z itu sama dengan 85,3. Tadi kita sudah dapat nilai X sama nilai Y-nya. Jadi kita masukkan 26,17 tambah 54,987 ditambah Z. Kemudian disamadengankan dengan 85,3. Jadi untuk mencari Z-nya itu kita pindahkan persamaannya jadi 85,3. Yang pertama itu kita tambahkan dulu yang 26 tambah 17 ditambah 54,985. Jadi kita kurangkan menjadi 85,3 dikurang 81157. Jadi kita dapat nilai Z-nya 4,143 kg. Tadi kan sudah dapat nilai X, nilai Z, sama nilai Z. Jadi tadi
campuran es krimnya itu kan 10 kilogram, 10.000 kilogram. Nah, tadi hitungan kita itu masih dalam hitungan 100 kilogram. Nah, kita kalikan lagi dengan 100. Karena 100 kali 100 kan jadi 10.000 gitu. Jadi nilai X-nya kita kalikan 100, nilai Y-nya kita kalikan 100, nilai Z-nya itu kita kalikan 100. Jadi untuk nilai X-nya itu setelah kita kalikan 100, jadi hasilnya 2.617 kilogram. Untuk nilai Y-nya itu setelah dikali 100, jadi 5.496,7 kilogram. Yang untuk nilai Z-nya setelah kali 100, menjadi 414,3 kilogram. Jadi persamaan semua tadi itu kita tambahkan lagi yang gula tadi, kita tambahkan 14%, jadi dikali 10.000. Untuk flavor dan colornya itu 0,3, menjadi 0,3% kali 10.000. Untuk GMS-nya itu 0,2% dikali 10.000 dan gelatinnya 0,2% kali 10.000. Oke, sudah ya. Bagaimana Arnella? Paham, Bu. Paham ya? Nah, yang lain gimana? Sudah paham? Ini saya harap sudah paham semua ya. Untuk lebih pahamnya, bagaimana jika kita kerjakan kembali ya? Kita kerjakan kembali soal ini ya. Dengan dengan menggantikan ini butterfatnya saya mau 10% aja. Oke. Silahkan dikerjakan. Butterfatnya saya mau 10% aja, saya nggak mau 12%. Saya mau yang agak rendah sedikit lemaknya, gimana? Oke, silakan hitung berapa banyak masing-masing bahan yang saya butuhkan untuk menghasilkan 10% butterfatnya. Bu, butterfatnya kan berapa persen, Bu? Butterfatnya 10%. Siapa ini yang bicara? Ada ski, Bu. Hujan, Bu. Tidak kedengeran. Oke, iya benar, di sini juga hujan ya. Jadi saya kuatin suara saya. 10%. Saya tulis ya. Jedanya. Kepanjangan. 10%. Oke. Enak sekali ya. %, butterfatnya. Silahkan dihitung. Oke. Ya. Terus karena butterfatnya saya turunin kan, overrunnya tambah meningkat jadinya. Nah, saya overnya jadi 95%. Ya, 95%. Masih ingat tadi yang tadi saya sampaikan, jadinya berapa total akhir ice cream saya yang saya hasilkan tadi.
Sudah? Dapat? Andilo bisa? Bisa Andilo? Andilo ditanya langsung dimatiin kameranya Andilo nih. Oke, Santika bisa Santika? Lagi dikerjain, Bu. Lagi dikerjain, bisa ya? Sudah? Oke, yang sudah silahkan. Siapa yang sudah? Sebutkan total akhirnya aja. Nanti kita samakan dengan temannya yang lain. Gak usah cerita panjang lebar kayak Nelly tadi.
Oke, sudah ya? Udah dapat semua? Santika dapat, Santika? Hujan deras ini ya. Bu, belum, Bu. Belum. Siapa yang sudah? Biar segera kita tutup kelasnya. Ya, ini materi terakhir hari ini. Ya, minggu depan kita akan melakukan ujian semester. Ya, jadi saya harap persiapkan dirinya dengan baik. Oke. Sebelum kita tutup, kita harus tahu nih jawabannya dulu. Oke. Silakan, ada yang mau menjawab? Nelly sudah dapat, Nelly? Nelly sudah pintar ini. Sudah bisa jawab nih. Masih dapat nilai Y-nya 60,9 kilo, Bu. Oke. 60,90 yang mananya? Yang bagian Y-nya, Bu. Bagian Y-nya. Yang lain siapa yang sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Nilai Y-nya agak beda. Kami dapatnya Kita cuma perlu X, Y, Z-nya aja. X-nya berapa, Nurul? 20,426. 20,4 kilo. Ya. Kalau misalnya Yang lain bagaimana? Sama? Sama, Bu. Oke. Alvira. Alvira berapa Y-nya? Alvira Rahmawati berapa Y-nya? 4,1 kilo, Bu. 4,1. 4,1 kilo, Bu. Oke, Z-nya? Z-nya 4,1 kilo, Bu. Y-nya? Y-nya 61,61 9. kilo. 61 kilo. Oke, Samarsi? Iya, Bu, 61 Oke ya. Saya rasa sudah bisa semua bagaimana cara menghitung ya algebraic equation method ya persamaan aljabar ya, metode persamaan aljabar untuk memformulasikan ice cream ya, memformulasikan ice cream campuran, ice cream mix, campuran ice cream. Oke, sampai di sini perkuliahan kita. Oke, ini tadi kita hitung ya. Nah, ini ya untuk total amount-nya tadi total akhirnya ya 10.000 kilo ya, lalu apabila operannya 80%. Oke, operannya tadi kita punya berapa? 95% ya. Operannya 95%, sehingga berapa total akhir yang saya peroleh, Santika? Berapa total yang akan saya peroleh, Santika? Elda, berapa Elda? Berapa totalnya? Kalau apanya itu masih 19,5 ribu kilogram, Bu. Oke, 19,500 kilo ya, 19.500 kilogram. Oke, ya ini tadi. Nah ini sumbernya yang kita gunakan untuk perkuliahan hari ini ya. Ini bukunya juga sudah saya pernah kasih ya, jadi lengkap sekali di situ kalau kalian bahas setiap babnya gitu ya. Jadi di situ ada bagaimana hingga perhitungan kalori ya, semuanya lengkap ada di buku Govan Hartel-nya ini. Silahkan dipelajari lagi untuk memahami lebih dalam lagi mengenai ice cream. Oke, terima kasih. Itu saja pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.